balik bangunan megah dan ruang kelas yang penuh warna, terselip cerita yang seringkali terlupakan. Dimanapun kita berada, kesadaran akan kebersihan adalah fondasi dari kehidupan yang sehat. Kebersihan di sekolah bukanlah sekedar tugas harian, namun sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi para siswa. Namanya Zainal Mutakin, umur 29 tahun, asal dari Kelampok, Brebes. Saya bekerja di sini dari tahun 2021, berarti berapa? 3 tahunan ya. Sebetulnya saya ini ya dari yayasan outsourcing, jadi daftarnya di yayasan, cuman penempatannya di sini kayak gitu. Bisa jadi kan penempatan di pabrik, di rumah sakit. Alhamdulillah saya penempatannya di sini, jadi nggak terlalu kotor lah. Setiap pagi, para petugas kebersihan telah berada di sekolah memastikan lingkungan tetap bersih. Jadi saya itu bagiannya dari ujung sana ke ujung kantin. Jadi kalau pagi itu nyapu parkiran, lapangan, terus ini teras kelas, musola, kamar mandi, nyirami tanaman, banyak sih. Namun, tanggung jawab menjaga kebersihan bukan hanya pada pundak para petugas kebersihan. Siswa juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan sekolah. Di sini ada 4 orang. Yang pertama itu Pak Taufik, Pak Kasnanto, Iis Haryanto, sama yang terakhir saya. Kalau Pak Taufik itu bagian di depan, di area parkiran mobil itu. Terus kan kalau Mas Iis Haryanto itu bagian di atas lah ya, lantai 2. Kalau Pak Kasnan juga di lantai 2, cuma di belakang, area belakang. Kalau saya di lantai bawah lah ya, di area parkiran motor, halaman. Temu sampah siswa itu kemarin juga bisa saya bersihkan paling enggak sebulan sekali lah. Jadi tong sampahnya dalamnya itu disikat, jadi nyampe bersih lah, ya nggak ada debunya sama sekali kayak gitu. Sampahnya itu dikumpulin, taruh belakang gerobak sampah. Nanti ada orang luar ngambil sampahnya pakai tosa. Terus dibuangnya nggak tahu ditempatkan di mana, saya nggak tahu. Di penampungan sampah mungkin. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kita memiliki peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan sehat. Itulah sebabnya kesadaran siswa sangatlah penting. Menurut saya siswa itu sebetulnya itu bersih ya, cuma membersihkannya biasanya cuma di dalam kelasnya. Jadi kalau habis nyapu itu sampahnya itu ditaruh di sampingnya tong sampah, nggak diserok pakai pengkila ya. Jadi saya nilainya itu nggak sekalian dibersihkan. Jadi kelihatan kotor lah, sorenya udah bersih, paginya udah kotor lagi pas sampingnya tong sampah itu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang positif akan membuat angka kehadiran, nilai ulangan, dan tingkat kelulusan di sekolah tersebut tinggi. Ciri-ciri lingkungan sekolah positif salah satunya tercipta dari lingkungan yang bersih. Kalau sukanya apa ya? Kalau sukanya nyaman sih, orang-orangnya enak, guru-gurunya enak. Tingkahnya paling apa ya? Kalau pas mau upacara, jadi kan biasanya malamnya hujan, terus kan saya harus berangkat pagi-pagi banget toh. Kan genangan air kan di lapangan banyak, jadi harus berangkatnya pagi-pagi. Terus pas mau upacara udah bersih kayak gitulah. Pesannya ya kayak gitulah ya, jaga kebersihan ya, terutama di depan kelas itu. Kalau habis nyapu sekalian diserok, taruh di tong sampahnya. Sekarang kadang di kamar mandi kadang sering ada tisu. Pernah sekali saya nemuin pembalut itu nyantol di atas. Jadi pembalutnya itu masih basah. Mungkin dia harusnya kan dikasih kantong plastik terus dibuang mungkin. Jadi
pembalutnya itu masih nggak ada kantong plastiknya, itu nggak ada, gantung di tempat itu. Jadi ya harus jaga kebersihan lah. Setelah kita mendengar perspektif dari Pak Zainal, hari ini kita akan mewawancarai salah satu siswa di sini. Bagaimana perspektif mereka tentang kebersihan di lingkungan sekolah? Perkenalkan, nama saya Okta Nurisa. Saya dari kelas 12 Multimedia 2. Menurut saya ya, itu sangat penting karena akan mempengaruhi jalannya pembelajaran. Dan mungkin kalau kelas kotor itu akan terganggu ya pelajarannya ya. Mungkin bisa dibilang piket. Terus kita kalau ada sampah bisa langsung dibuang ke tong sampahnya. Menurut pendapat saya ya, lebih baik menegur anak itu dulu. Nah, lalu kalau anak itu kayak nggak mau melakukan hal itu, ya kita yang turun tangan. Itu menurut saya. Itu kemungkinan hal yang sangat menjijikkan ya. Mungkin kita bisa menyadarkan si pelaku yang membuang pembalut itu, terus suruh dia buang, kan itu kotoran dia. Mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain untuk selalu piket, melakukan jadwal piket dengan tepat, terus buang sampah pada tempatnya, terus sama jangan buang sampah di laci. Dikutip dari website kompasiana.com, suasana positif di lingkungan sekolah adalah hal yang penting bagi murid. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jika murid merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Sekolah bukan hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan sikap tanggung jawab. Untuk itu, kesadaran akan kebersihan sekolah perlu ditanamkan. Dengan menjaga lingkungan sekolah bersih, kita tidak hanya menciptakan tempat belajar yang nyaman, tetapi juga memperkuat kesehatan dan keamanan kita bersama.